hadis yang nomor ketiga. Hadisnya berbunyi, Bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakat hajjal bait wa shaum Ramadan. Di sini disebutkan ada takdim antara haji dengan shaum Ramadan. Tapi dalam riwayat lain disebutkan adanya perbedaan redaksi bahwa haji ternyata disebutkan setelah puasa Ramadan. Nah, maka teman-teman, kita akan membahas kajian ini tentang rukun Islam. Pertama, syahadat, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Rasulullah SAW adalah satu-satunya utusan Allah, Nabi terakhir. Allah Tuhan kita yang satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan Rasul dan Nabi yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini berjumlah 124.000. Di antara 124.000 Nabi dan Rasul, hanya 313 Rasul saja yang ditunjuk oleh Allah untuk mengemban amanah dan menyampaikan amanah berupa risalah itu kepada umat-umatnya. Jadi mungkin kita ketahui ada 25 Nabi dan Rasul saja. Tapi dalam riwayat disebutkan ada 124.000 jumlah Nabi dan Rasul. Sama persis dengan jumlah sahabat Rasulullah SAW yang berjumlah 124.000. Nah, di antara 124.000 ini ada yang hanya diangkat menjadi nabi. Artinya tidak dibebankan untuk menyampaikan dakwah. Dalam Al-Quran disebutkan minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Di antara 124.000 Nabi dan Rasul, ada yang diceritakan dalam Al-Quran, ada yang diceritakan dalam hadis, tapi banyak di antara 124.000 itu yang sama sekali tidak diceritakan dalam Al-Quran dan sama sekali tidak diceritakan dalam Al-Hadis. Apa fungsinya? Kenapa tidak diceritakan dalam Al-Quran? Kenapa tidak diceritakan dalam hadis? Ini yang hanya Allah yang tahu. Nah, bagi kita sebagai seorang mukmin wajib untuk mengimani saja. Cukup sampai di situ. Nah, sekarang di antara rukun Islam ini setelah syahadat mengakui bahwa Allah sebagai Tuhan, mengakui Rasulullah sebagai utusan, kemudian kita juga diperintahkan untuk menegakkan sholat. Nah, sholat ini yang paling berat. Dalam hadis disebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kita, antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, yaitu sholat. Faman tarakaha, kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Nanti kita akan bahas, apakah semua orang yang tidak melaksanakan sholat disebut dengan kafir, atau hanya orang yang meninggalkan saja secara juhdan, secara menentang disebut dengan kafir. Orang yang meninggalkan sholat tahawunan secara sengaja, meremehkan, tapi tidak menganggap bahwa perintah sholat itu adalah bukan kewajiban, maka dia tidak kafir. Dia hanya melakukan dosa besar. Bagaimana jika seseorang tidak meyakini bahwa sholat itu adalah kewajiban? Nah, seseorang yang tidak meyakini bahwa sholat itu adalah kewajiban, maka orang ini kafir secara ijma. Semua ulama tidak ada yang berbeda pendapat. Kalau ada seseorang tidak meyakini bahwa sholat 5 waktu itu adalah kewajiban, maka dia telah kafir. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang bertahun-tahun tidak pernah sholat, bertahun-tahun tidak pernah menunaikan zakat, bertahun-tahun diberikan kemampuan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji, ada hartanya, ada bekalnya, ada kesehatannya, ada waktunya, tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji. Nah, pertama, kalau ada seseorang yang tidak melaksanakan ibadah dalam ajaran Islam secara sengaja, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Contoh, sholat. Kita tahu sholat hukumnya wajib, fardu ain. Yang tidak menjalankan ibadah sholat, hukumnya dosa besar. Ada orang tidak sholat bertahun-tahun. Bagaimana cara mengqodoknya?
Apakah kita dibebankan untuk mengqadha sholat yang bertahun-tahun? Sementara kita tidak tahu berapa kali tidak sholat, atau berapa bulan, atau berapa tahun kita tidak melaksanakan sholat subuh. Maka orang yang tidak sholat subuh bertahun-tahun, wajib hukumnya untuk mengqadha sholat subuh itu di lain waktu. Contoh, ada orang tidak sholat subuh 10 tahun, maka dihitung berapa hari dalam 1 tahun, berapa tahun dia tidak sholat subuh. Misal, 1 tahun 365 hari, dia tidak sholat subuh 10 tahun, maka dia harus mengqadha sholat subuh sejumlah tahun itu. Nah sekarang teman-teman, kita harus bisa mereview berapa kali kita tidak sholat subuh, berapa kali kita tidak sholat asar, berapa kali kita tidak sholat wajib. Nah semua itu harus kita hitung. Kata Rasulullah SAW, "Man nama 'anis shalah aw nasiya anha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dalam sholatnya, artinya ketiduran, sholat subuh jam 4:45 misalkan, kemudian dia bangun jam 7 atau bangun jam 8 karena dia sibuk, dia bekerja mencari harta, dia mencari nafkah, kelelahan, dia tertidur. Nah, maka orang yang tertidur dari sholat, bangun dia jam 7 pagi, maka jam 7 pagi dia harus langsung ambil wudu, kemudian dia langsung sholat subuh meskipun sudah di luar waktu subuh. Ini cara mengqadha sholat subuh. Nah, sekarang bagaimana cara mengqadha sholat yang sudah bertahun-tahun? Pertama, yang harus dilakukan bertaubat kepada Allah bahwa dia tidak sholat berjamaah, bahwa dia tidak melakukan ibadah wajib. Bagaimana Ustaz? Adakah perbedaan ulama yang mengatakan bahwa qadha sholat itu tidak wajib? Atau ada nggak Ustaz ulama yang mengatakan bahwa qadha itu wajib? Ada perbedaan ulama. Tapi mazhab ulama yang keempat, Imam Hanafi, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal berkata bahwa qadha sholat itu hukumnya wajib. Dan barang siapa yang tidak melakukan sholat dengan sengaja selama bertahun-tahun, maka wajib bagi dia untuk mengqadha sholatnya. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidak wajib hukumnya mengganti sholat yang ditinggalkan selama bertahun-tahun karena adanya masyaqqah. Karena tidak sanggup kita mengingatnya berapa kali kita tidak sholat. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi ulama yang kita ikuti, Imam Syafi'i mengatakan qadha sholat itu hukumnya wajib. Berapa kali tidak sholat? Jumlah itu kita hitung, kemudian kita sholat sebagai qadha-nya. Kapan waktu sholat? Untuk qadha sholat memberikan kesempatan yang lebih luas. Misal, tidak sholat subuh selama 10 tahun. Maka ketika kita punya waktu yang longgar, meskipun di luar waktu sholat, misal setelah sholat duha, ada waktu 5 menit, 10 menit, maka kita qadha sholat subuh itu setiap hari sampai 10 tahun. Misal sholat duha tidak bisa, maka setelah sholat berjamaah, setelah sholat zuhur, ada waktu sholat ba'diyah. Setelah ba'diyah zuhur, kita ingat bahwa dulu kita tidak pernah sholat. Maka setelah itu kita melaksanakan qadha sholat. Niatnya sederhana, cukup dalam hati bahwa saya niat sholat subuh, qadha sebagai pengganti lillahi ta'ala, kemudian takbir, Allahu Akbar. Insya Allah cukup. Nah, kemudian ada efek negatif ketika orang tidak sholat. Dalam Al-Quran disebutkan surat Maryam ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Ada orang-orang generasi setelahnya, kata Allah, adha'us salat, mereka tidak salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti hawa nafsu, wa sawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan tersesat. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pertama, ada hubungan erat antara salat dengan syahwat. Wa khalaqa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat. Kalau orang sholatnya telat,
tidak pernah on time, apalagi mohon maaf, tidak pernah sholat 5 waktu, tidak pernah sholat berjamaah ke masjid, maka yang akan terjadi dalam hidupnya wattaba'u syahwat, syahwatnya akan tinggi. Teman-teman bisa evaluasi, kalau handphone yang kita pakai, internet yang kita pakai, dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, maka secara otomatis kualitas ibadah sholat kita tidak akan maksimal. Orang yang siang hari bermaksiat kepada Allah, lewat handphonenya, lewat matanya, lewat mulutnya, dan sebagainya, kemudian maksiat itu dilakukan secara rutin setiap hari, maka insya Allah dengan izin Allah, dia akan kesulitan untuk sholat malam, bahkan dia akan kesulitan untuk melakukan sholat berjamaah. Kuncinya apa? Kalau orang sholat malamnya tidak pernah, orang sholat malamnya bahkan jarang, orang sholat malamnya terasa berat, maka pasti ada maksiat yang dia lakukan di siang hari. Karena dalam surat Maryam disebutkan antara sholat dan syahwat saling berkaitan. Orang sholatnya on time, tepat waktu, konsisten, secara otomatis sangat mudah bagi dia untuk mengontrol syahwatnya. Orang yang tidak bisa mengontrol syahwatnya, matanya tidak bisa dikontrol, mulutnya tidak bisa kontrol, maka sudah bisa dipastikan bahwa orang yang seperti ini tidak bisa menjaga sholatnya. Karena orang yang bisa menjaga sholat hanya orang yang bisa menjaga syahwat. Ada yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakum nut'imul miskin. Ada sebuah neraka yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama neraka saqar. Khusus untuk orang yang tidak sholat. Kata, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian bertempat di neraka saqar? Kemudian orang yang masuk neraka ini berkata, qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami Allah di dunia tidak pernah sholat. Orang-orang yang tidak sholat di dunia, maka disediakan sebuah neraka yang khusus yang bernama neraka saqar. Berapa lama mereka tinggal di neraka saqar? Mereka tinggal di sana selama berabad-abad lamanya. Tidak ada batasan sampai Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Setelah dosa-dosanya bersih, barulah mereka diangkat dari neraka saqar, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Memang semua orang pasti masuk surga. Dalam Al-Quran disebutkan, semua orang yang berkata, dalam hadis disebutkan, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhalal jannah. Semua orang Islam yang pernah mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, meskipun dia tidak sholat, meskipun tidak membayar zakat, meskipun tidak berangkat haji, meskipun dia mampu, pasti dia masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, kapan dia masuk ke dalam surga? Sementara orang yang tidak sholat saja, mereka harus masuk ke dalam neraka saqar yang waktunya berabad-abad. 1 abad berapa tahun di dunia? 100 tahun kalau di dunia. Tapi bagaimana dengan 1 abad di akhirat? Dalam Al-Quran disebutkan, wa yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Artinya, kalau umur kita 60 tahun, maka kita berada di akhirat hanya 1,5 jam saja. Kalau ada orang berkata, tidak apa-apa, yang penting saya bisa masuk surga. Pertanyaannya, berapa lama kita kuat di neraka? Sementara 1 menit saja dibakar, sudah terasa panasnya api dunia. Bagaimana kalau api akhirat? Bagaimana neraka yang saqar? Bagaimana kalau kita dimasukkan ke dalam neraka karena kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Maka teman-teman, kita himbau, menasehati dari saya pribadi dan teman-teman semua untuk menjaga sholat ini. Masjid sekarang memang sedang tutup. Pusat energi terbesar umat Islam yang di Mekah, yang di Madinah ditutup.
Maka kalau masjid ditutup, kita tidak melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu, sumber energi kita juga berkurang. Itulah kenapa kalau kita di rumah merasa malas beribadah, tidak seperti kita beribadah di masjid. Karena di masjid adalah sumber energi dan di rumah bukan sumber energi. Inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW bersabda, kalau ada wabah taun sudah menyebar dalam sebuah negeri, maka kita dianjurkan untuk tinggal di rumah. Sabiran muhtasiban. Kita harus sabar, berikhtiar. Kemudian setelah itu kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah di saat zaman yang penuh fitnah, kata Rasulullah, pahalanya seperti hijrah kepadaku. Al-ibadatu fil haraj hijratin alayya. Melaksanakan ibadah saat zaman yang seperti ini, yang berat seperti ini, penuh dengan wabah, penuh dengan fitnah, pahalanya seperti hijrah kepadaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada pertanyaan, kita akan bahas bersama. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz. Berarti Silakan, kalau kita Bang. mau mengkodok sholat yang zaman dahulu kita lewatkan, berarti habis sholat yang bersangkutan kita misalnya mengkodok maghrib. Habis maghrib yang asli, maghrib yang hari ini, terus habis salam baru kita berdiri lagi maghrib lagi gitu ya Ustaz? Atau gimana? Betul. Cara mengkodok sholat, waktunya luas. Untuk mengkodok sholat maghrib, ataupun sholat isya, ataupun sholat-sholat yang lain, waktunya bisa dilakukan kapan saja. Misal, ada sholat maghrib tidak pernah kita kerjakan selama bertahun-tahun. Katakanlah sholat maghrib 10 tahun. Maka 365 kali 10. 10 tahun. Nah, kapan waktunya? Bebas. Boleh melakukan qodok sholat maghrib di waktu duha. Boleh melakukan qodok sholat subuh di waktu maghrib. Nah, waktu qodok ini luas. Atau boleh melakukan qodok sholat di luar waktunya. Bahkan ulama berpendapat bahkan di waktu-waktu yang terlarang. Seperti sebelum matahari terbenam atau setelah matahari terbit. Boleh dilakukan. Cuma kita disarankan untuk tidak melaksanakan qodok sholat ini setelah sholat asar. Khawatirnya orang berpendapat kita sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Atau ada orang yang bermakmum di belakang kita. Maka sebaiknya dilakukan qodok itu meskipun bebas waktunya, tapi kita hindari setelah sholat asar. Khawatir orang menganggap kita sedang melaksanakan sholat sunnah. Seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rangga Ustaz. Siapa Rangga? Ustaz, Ane mau nanya, dalam kasus pandemik seperti ini, dalam wabah, kita tidak diperbolehkan untuk berjamaah sholat di masjid. Misalnya adalah sholat Jumat. Apabila tidak diperbolehkan sholat Jumat, apakah hukum yang sholat Jumat 2 kali meninggalkan sholat Jumat ini bisa gugur dalam bencana seperti ini, Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, Mas Rangga. Semua kewajiban yang sudah dibebankan oleh Allah kepada umat Islam harus kita laksanakan semampu kita. Meskipun hukumnya wajib, seperti sholat Jumat misalkan, sholat zuhur misalkan, sholat subuh, hukumnya wajib. Tapi ada mawani, ada halangan, ada uzur secara syar'i yang dibenarkan secara Islam, maka kewajiban itu bisa gugur. Contoh, sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah balik. Wajibun ala kulli muhtalim, kata Rasulullah SAW. Sholat Jumat itu hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah balik. Sekarang ada uzur syar'inya. Kalau kita melaksanakan sholat Jumat, di sana banyak orang yang kita tidak tahu. Mungkin ada salah satu di antara mereka yang terkena
virus corona ini. Maka dalam Islam disebutkan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Semua yang susah untuk dilaksanakan, maka Islam akan memudahkan. Kemudian ada kaidah usul yang disebutkan bahwa jalbul masalih muqaddamun darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau kita melaksanakan ibadah, kemudian ibadah itu menimbulkan mudarat, maka kita tidak boleh melaksanakan ibadah itu. Seperti kasus sholat Jumat, kita ingin sholat Jumat, wajib hukumnya. Tapi kalau kita sholat Jumat, ada mafasid di situ, ada mudarat, maka kita tidak boleh melaksanakan ibadah sholat Jumat. Pahalanya insya Allah yang diberikan Allah kepada kita sama ketika kita melaksanakan ibadah sholat Jumat. Maka orang yang paham dengan agama, mereka ikut aturan ini. Mereka tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Karena mereka tahu, kalaupun mereka tidak sholat Jumat, pahalanya sama ketika kita melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah bersama keluarga kita di rumah. Jadi, ada hadis yang menyebutkan, memang kalau tidak sholat Jumat 2 kali berturut-turut, maka akan ditutup itu hatinya. Tidak berlaku dalam kasus ini, karena ada uzur syar'i yang dibenarkan oleh agama kita. Sebaiknya kita tidak melaksanakan ibadah sholat Jumat, cukup sholat berjamaah saja di rumah masing-masing. Insya Allah pahala yang Allah berikan kepada kita sama. Apa dalilnya Ustaz? Ada sebuah hadis yang menyebutkan seseorang yang konsisten melaksanakan ibadah, kemudian setelah dia konsisten melaksanakan ibadah, ada uzur yang dia terima, baik dia sakit ataupun dia dalam keadaan safar. Maka semua ibadah yang pernah dia lakukan sebelum dia sakit dan sebelum dia melakukan safar akan dituliskan oleh Allah. Kutibalahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Akan dituliskan pahalanya, akan dituliskan pahala sholat Jumat, akan dituliskan pahala sholat subuh berjamaah, akan dituliskan pahala semua sholat berjamaah di masjid itu, meskipun kita tidak melaksanakan ibadah itu, karena sebelumnya kita sudah istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah itu. Assalamualaikum. Syukron Ustadz, jawabannya Ustadz sangat bermanfaat Ustadz. Insya Allah jadi amal ibadah kita meskipun walaupun sholat zuhur aja Ustadz gitu ya berarti ya. Betul. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya Pak Ustadz. Sebutkan dulu namanya. Saya Bahrudin dari Bekasi Pak Ustadz. Silakan. Jadi begini Pak Ustadz. Ini kan saya nggak tahu nih, kalau dulu saya sholatnya belang-belang, kadang sholat, kadang enggak gitu kan. Kemudian cara mengkodonya bagaimana? Karena kan saya nggak tahu nih berapa lama atau berapa sholat yang ditinggalkan. Mungkin itu aja pertanyaan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Bambang mandi dulu kalau mau ini. Estimasi berapa sholat yang tidak dilaksanakan. Misal, kira-kira Ustaz, saya nggak sholat 5 waktu 1 tahun. Berarti dia harus mengqadha sholat 1 tahun penuh. Ini pendapat yang paling kuat. Meskipun ada pendapat yang menyebutkan dari guru-guru kita di Saudi bahwa tidak usah diqadha dan cukup bertaubat kepada Allah, kemudian memperbanyak ibadah sholat sunnah. Pendapat yang lain menyebutkan. Tapi kita lebih condong kepada pendapat yang mengqadha karena hukumnya wajib. Kalau dikerjakan secara sengaja, kita tidak sholat, baik karena kita malas ataupun karena kita tertidur. Kata Rasulullah SAW, "Man nama 'anis shalah aw nasiya anha falyusalliha idza dzakaraha." Kalau ada orang yang tertidur di waktu subuh, kemudian bangun dia jam 7, bangun jam 8, aw nasiyaha, atau dia lupa, dia tidak sholat, atau dia lalai, aw ghafala anha, tidak melaksanakan sholat karena dia lalai, malas dan sebagainya, falyusalliha idza dzakaraha, maka orang itu wajib untuk melaksanakan sholat
ketika dia sudah ingat. Dulu mungkin kita lalai, tidak sholat subuh bertahun-tahun, atau kita lalai, tidak sholat asar bertahun-tahun tidak sholat asar. Maka dihitung berapa hari, berapa tahun. Sebisa kita menghitung. Dikira-kira saja, meskipun tidak tepat. Dikira-kira saja berapa bulan, berapa tahun kita tidak sholat. Nah, setelah kita mendapatkan jumlahnya, baru kita sholat qadha. Caranya sederhana. Kalau kita ingin mengqadha sholat subuh, boleh dilakukan setelah kita ba'diyah zuhur. Bahrudin misalkan, setelah zuhur sholat ba'diyah 2 rakaat atau 4 rakaat. Maka setelah ba'diyah zuhur itu kita bangun lagi, kemudian kita Allahu Akbar, niat untuk qadha sholat subuh yang tahun kemarin. Cukup seperti itu niatnya dalam hati. Setelah qadha sholat subuh kita ingat, oh saya juga nggak sholat asar nih 5 tahun misalkan. Maka setelah kita melaksanakan qadha subuh itu, setelah sholat zuhur, boleh kita sholat asar qadhaan sebagai qadha 4 rakaat. Setelah itu qadha sholat maghrib boleh disambung. Jadi waktunya luas, tinggal kita ingin melaksanakan qadha itu atau tidak. Itu nggak ada hubungan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Hidayat teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, banyak banget yang mau nanya. Halo. Ya, Ustaz. Apakah dalam mengqadha itu boleh dikosor juga, Ustaz? Kayak dohor, asar gitu, atau isya? Satu, ya. Yang kedua tadi disarankan untuk, bukan disarankan ya, tidak setelah atau pada sholat asar. Mungkin ba'da sholat subuh juga agak disarankan juga untuk tidak mengqadha ya. Ya. Dan yang ketiga mungkin kayaknya nih sepertinya selama setahun nih kalau mengqadha kayaknya nggak keluar masjid ini. Nah, terlalu banyak yang ditinggalin. Gitu. Nah, itu aja sih yang terpenting yang saya ini kan tadi yang saya tekankan, apakah boleh dikosor apa memang tetap harus ini tetap 4 rakaat misalkan asar, duhur sama isya. Dan yang ini apakah sholat maghrib juga kalau diqadha bisa di masjid? Karena orang nanti heran, kok pada sholat duhur malah 3 rakaat gitu kan? Ya, mohon itu aja yang saya ini kan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu qadha luas, tapi cara mengqadhanya harus sama seperti sholat yang kita tinggalkan. Ketika kita meninggalkan sholat asar 4 rakaat, maka yang harus kita qadha, yang harus kita ganti juga 4 rakaat. Artinya kita kehilangan 4 rakaat sholat asar, maka harus diganti 4 rakaat sholat asar. Tidak boleh dijamak, tidak boleh diqadha. Tidak boleh jamak dan qasar. Adapun kita melaksanakan ibadah sholat qadha ini, dianjurkan waktunya menghindari waktu-waktu yang dilarang. Misal setelah sholat subuh kita tidak melaksanakan qadha, atau setelah sholat asar kita tidak melaksanakan qadha sholat. Dia khawatirkan fitnah. Kalau kita khawatir nih, setelah kita sholat berjamaah di masjid, kita bangun nih habis sholat asar, orang heran nanti, ini orang sholat apa? Kok setelah sholat asar dia sholat 2 rakaat? Nanti orang mengira kita sholat ba'diyah asar. Maka dianjurkan untuk tidak mengqadha sholat ketika kita sudah melaksanakan sholat asar. Boleh dilakukan di rumah. Bahkan dianjurkan kita melakukan itu di tempat orang-orang yang terhindar fitnah. Seperti berjamaah di masjid. Orang bingung nanti. Kalau kita sholat 2 rakaat lagi setelah sholat subuh, khawatir timbul. Maka untuk mengqadhanya di luar masjid. Berapapun banyaknya, meskipun tidak fix hitungannya, maka kita hanya bisa mengestimasi saja. Jadi Ustadz misalkan kayaknya 2 tahun, maka semampu kita laksanakan sholat itu 2 tahun. Artinya setelah sholat isya kita sholat lagi 4 rakaat. Adapun ketika sholat isya kita melaksanakan qadha, kemudian ada orang yang bermakmum di belakang kita, maka hukumnya boleh. Karena apa?
orang itu bermakmum kepada kita, dia melaksanakan ibadah sholat wajib, dan kita juga melaksanakan sholat wajib. Maka hukumnya boleh, meskipun beda sholatnya. Misal, kita mengqadha sholat maghrib 3 rakaat setelah sholat isya. Kemudian ada orang yang bermakmum di belakang kita, dia sholat isya 4 rakaat. Bagaimana hukumnya? Maka di sini hukumnya boleh. Perbedaan niat imam dengan niat makmum diperbolehkan oleh ulama, meskipun ada yang tidak memperbolehkan. Tapi yang saya ketahui diperbolehkan selama sama-sama sholat wajib. Sholat imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat isya misalkan. Imamnya ini sedang mengqadha sholat. Misal nih, Ustaz Hidayat mengqadha sholat maghrib setelah sholat isya di masjid. Nah, begitu dia qadha sholat maghrib di masjid, kemudian ada jamaah baru nih, telat dia, masbuk, datang ke masjid, dia ingin bermakmum kepada Ustaz Hidayat yang tadi sholat maghrib qadhaan. Kemudian di belakangnya ada orang yang bersolat isya 4 rakaat. Maka hukumnya boleh, selama sholat itu sama-sama wajib. Yang bermasalah itu, kalau imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Contoh, Ustaz Hidayat sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Kemudian ada jamaah yang masbuk nih, dia ingin melaksanakan sholat ibadah isya wajib. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Bagaimana kalau makmumnya sholat sunnah dan makmumnya sholat sunnah, dan imamnya sholat sunnah dan makmumnya sholat wajib. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Demikian Ustaz Hidayat. Oke, syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Saya ya sekarang ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Heri. Ya, Ustaz, saya ada beberapa perlu kami klarifikasi tentang sholat. Ketika Rasulullah itu Muhammad ya, Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama kedua kan diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana cara berwudu, bagaimana cara bersolat. Dan waktunya pun kan juga demikian. Waktunya adalah setelah terbit matahari, terbit matahari dan setelah terbenam matahari. Di antara itu waktunya sholat Nabi Muhammad ketika setelah diangkat sebagai Nabi. Kemudian yang kedua, itu pada saat Rasulullah Isra Mi'raj, itu kan ke Sidratul Muntaha, itu kan mendapatkan perintah sholat dari 50 waktu, 10 waktu, sampai 5 waktu setelah bernegosiasi yang disuruh oleh Nabi Musa. Itu 5 waktu. Kemudian pertanyaan ketiga yang terkait, itu pada saat Nabi Muhammad memimpin sholat dengan para nabi-nabi sebelumnya, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, di Masjidil Aqsa, itu sebelum Mi'raj atau setelah Mi'raj? Itu yang terkait, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Heri, jawaban pertanyaannya luar biasa. Untuk perintah sholat, memang satu-satunya ajaran Islam yang diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah sholat. Maka sholat ini berat untuk ditinggalkan. Puasa melalui wahyu. Zakat tahun ke-8 Hijrah melalui wahyu. Nah, sedangkan untuk perintah sholat ini langsung Rasulullah SAW diisrokan. Isra itu adalah perjalanan malam. Rasulullah diisrokan dari Mekah menuju Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, diangkat dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Nah, orang banyak tidak paham tentang konsep Isra dan Mi'raj ini. Isra, Nabi Muhammad SAW menaiki buraq dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ketika dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7, Rasulullah tidak menggunakan buraq itu. Nah, di sini banyak pertanyaan. Lalu pakai apa? Wallahu a'lam. Di hadis disebutkan bahwa Rasulullah dimi'rajkan, diangkat bersama malaikat Jibril menuju langit yang ke-7. Dan buraq itu kendaraannya tidak dibawa ke langit karena diletakkan di depan Masjidil Aqsa. Maka teman-teman yang sudah ke Masjidil Aqsa, di situ ada tempat parkirnya buraq. Nah,
Sekarang pertanyaannya, untuk sholat ini, bagaimana Rasulullah mendapatkannya? Rasulullah mendapatkan yang tadinya 50 kewajiban sholat dalam sehari, kemudian Rasulullah meminta keringanan, karena usulan dari para nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, dan sebagainya, untuk meringankan umatnya. Kalau seandainya Rasulullah tidak meminta kepada Allah untuk diringankan ibadah sholat ini, maka kita akan melaksanakan sholat ini 50 waktu dalam sehari. Tapi berkali-kali, alam yazal uraji'uhu, kata Rasulullah, saya terus meminta kepada Allah sampai diberikan sholat ini kewajibannya hanya 5 kali dalam satu hari. Nah, kemudian teknisnya seperti apa? Wallahu a'lam. Saya pribadi belum tahu teknisnya seperti apa ketika Rasulullah menjadi imam untuk para nabi dan rasul ketika Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Halo Ustaz. Iya. Ya. Saya membaca satu riwayat bahwa naik turunnya Rasulullah waktu itu dari Sidratul Muntaha ke langit Sabnam, kalau salah itu adalah Nabi Musa, yang mengajukan usulan adalah Nabi Musa, karena Nabi Muhammad dikatakan nanti umatnya bakalan nggak kuat ketika 50. Padahal di langit Sabtuji itu kan ada Nabi Ibrahim. Kenapa kok bukan Nabi Ibrahim yang memberitahukan kepada Muhammad bahwa nanti umatmu tidak akan kuat kalau 50 waktu dalam satu hari. Hingga akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah untuk bernegosiasi. Ya Allah, untuk diringankan. Akhirnya turun 10 waktu. Turun lagi. Dan Nabi Musa lagi yang menyarankan. Nggak akan kuat kalau 10 waktu dalam satu hari. Kamu usulkan lagi, minta keringanan kepada Allah. Akhirnya turun, naik lagi. Kemudian diringankan menjadi 5 waktu di dalam satu hari. Turun lagi. Nabi Musa lagi yang di langit Sabnam itu mengatakan juga tidak akan kuat umatmu nanti kalau 5 waktu dalam satu hari. Coba kamu minta keringanan lagi. Nah, di sini Rasulullah mengatakan malu kalau mengajukan usulan lagi kepada Allah karena sudah 3 kali mengajukan usulan. Saya kira umatku akan kuat untuk melaksanakan 5 waktu. Seperti itu. Saya baca salah satu riwayat seperti itu juga, Ustaz. Nah, pertanyaannya itu yang terkait dengan itu. Dia Rasulullah itu memimpinnya sholat yang bersama-sama dengan seluruh nabi itu sebelum Mi'raj atau setelah Mi'raj ya di Masjid Al-Aqsa itu, Ustaz ya. Itu yang ada 2 pendapat soalnya. Pendapat salah satu Ustaz itu buku itu adalah sebelum. Kalau sebelum bagaimana caranya memimpin sholatnya ya? Apa yang seperti yang pernah diajarkan oleh Malaikat Jibril ketika setelah menerima wahyu yang kedua itu, atau setelah dia Nabi Muhammad dalam hal ini setelah turun dari Sidratul Muntaha itu memimpin sholat dengan seluruh nabi yang waktu itu Malaikat Jibril yang mengusulkan agar Nabi Muhammad sebagai imam, hingga akhirnya dikatakan Nabi Muhammad adalah imam dari seluruh nabi yang selama ini. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Pak Eri. Untuk sholat, apakah Nabi itu menjadi imam untuk para nabi dan rasul sebelum atau setelah Isra Mi'raj? Nah, saya pribadi belum tahu, Pak. Saya pribadi belum tahu teknisnya seperti apa, saya belum tahu. Maka saya insya Allah akan mencari hadis itu, karena untuk sementara saya belum tahu. Mohon maaf. Ya, terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Nah, baiklah teman-teman, ini yang bisa kita pelajari hari ini. Insya Allah kita akan bersambung, dan semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan, memperbaiki ibadah-ibadah yang kemarin mungkin sudah banyak kita tinggalkan. Kita cukupkan sampai sekian, teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Terima kasih, Ustaz ya. Terima kasih, Ustaz. Wah. Terima kasih.